Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Vina Zakia Safullah, saya sendiri. Yang kedua, Diana Romawati. Dan yang ketiga, Devi Fatimah Zahra. Ini adalah bentuk pembahasannya. Yang pertama, kita akan mencari anggaran penjualan. Untuk mencari hasil dari nilai, yaitu volume dikali harga. Itu berlaku untuk ada perhitungan semua produk, yaitu dengan hasil ini. Yang pertama pada produk A dengan nilai 50 juta, kemudian pada produk B 96 juta, dan kemudian pada produk C 132 juta, dengan total keseluruhan yaitu 278 juta. Untuk yang kedua, kita akan mencari anggaran produksi. Untuk mencari volume produksi, yaitu dengan perhitungan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Itu berlaku untuk semua produk, yaitu volume produk pada produk A 2150, pada produk B 4200, pada produk C 5900. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari anggaran kebutuhan bahan baku. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari anggaran kebutuhan bahan baku. Untuk mencari total pada produk A, pada setiap produk A, produk B, produk C, yaitu dengan perhitungan per unit kali volume produksi. Jadi misal pada bahan kain per unitnya yaitu 0,5 dikali volume produksi 2150. Jadi hasilnya 1075. Begitu pula untuk pada produk A, produk B, produk C, dan bahan pada plastik dan karet. Kemudian untuk mencari total keseluruhan, yaitu pada total produk A ditambah total produk B ditambah total produk C. Untuk kain dengan total 6125. Untuk total pada bahan plastik yaitu 860 ditambah 2100 ditambah 3540 dengan total 6500. Untuk bahan karet yaitu 1505 ditambah 3350 ditambah 4130, yaitu dengan total 8995. Yang keempat, kita akan mencari anggaran pembelian bahan baku. Untuk mencari volume pada pembelian, yaitu kita akan menghitung perhitungannya, yaitu kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Jadi misalnya pada bahan kain yang pertama yaitu 6125 ditambah 6000 dikurangi 2250, yaitu dengan hasil 9875. Begitu pula pada perhitungan bahan plastik dan karet, sama perhitungannya. Terus untuk hasil nilainya pada kain yaitu perhitungannya volume dikali harga, jadi 9.875 dikali 2.000, yaitu hasil dari nilainya 19.750. Untuk bahan plastik yaitu 9.500 dikali 3.000 dengan hasil 28.500. Untuk bahan karet 7.245 dikali 4.000 dengan hasil yaitu 28.980. Untuk total keseluruhan nilainya yaitu 19.750 ditambah 28.500 ditambah 28.980, yaitu dengan jumlah 77.230.
Kemudian selanjutnya, kita akan mencari anggaran biaya tenaga kerja. Untuk mencari total pada jam kerja, yaitu kita melakukan perhitungan yaitu dengan cara unit per unit kali volume produksi. Untuk volume produksinya ada pada perhitungan yang kedua, anggaran produksi. Jadi misal per unitnya pada produk A 4 dikali 2150, jadi hasilnya 8600. Kemudian pada produk B 3 dikali 4200 dengan hasil 12600. Kemudian pada produk C 2 dikali 5900, yaitu dengan jumlah 19.800. Untuk mencari nilai pada anggaran biaya tenaga kerja, yaitu pada perhitungan total dikali per jam kerja, yaitu 8.600 dikali 1000 dengan hasil 8.600. Untuk pada produk B 12.600 dikali 1000, yaitu hasilnya 12.600. Untuk produk C yaitu 11.800 dikali 1000 dengan hasil 11.800. Untuk total keseluruhan pada nilai yaitu 8.600 ditambah 12.600 ditambah 11.800, yaitu dengan total keseluruhan 33 juta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Diana Romawati. Selanjutnya yaitu anggaran BOP. Pada produk A ada per unitnya ada 4, totalnya 8.600, tarif per jam kerjanya 600, jadi 8.600 dikali 600 menjadi 5.160. Pada produk B per unitnya ada 3, totalnya 12.600, tarif per jam kerjanya ada 600, jadi totalnya 7.560.000. Pada produk C per unitnya ada 2, totalnya 11.800, tarif per jam kerjanya 600 menjadi 7.080.000, jadi jumlahnya 19.800.000. Yang ketujuh, anggaran biaya komersil. Jenis biayanya ada biaya iklan, nilainya 60 juta, ada biaya gaji dan komisi, nilainya 100 juta, jumlahnya menjadi 160 juta. Selanjutnya biaya gajinya ada 120 juta, biaya penyusutannya 70 juta, jadi jumlahnya 190 juta. Jadi total keseluruhannya 350 juta. Yang ke-8, mengukur nilai persediaan awal bahan baku yang dianggarkan. Yang pertama, bahannya ada kain, volumenya 2.250, harganya 2.000 menjadi 4.500. Yang kedua, bahannya ada plastik, volumenya 5.000, harganya 3.000 dan nilainya 15 juta. Bahan yang ketiga ada karet, volumenya 9.000, harganya 4.000, nilainya menjadi 36 juta. Jadi total keseluruhannya menjadi 55.500.000 rupiah. Yang ke-9, mengukur nilai persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Yang pertama, pada bahan kain, volumenya menjadi 6.000, harganya 2.000, nilainya totalnya menjadi 12 juta. Bahan yang kedua itu plastik, volumenya 8.000, harganya 3.000, nilainya menjadi 24 juta. Bahan yang ketiga ada karet, volumenya 7.250, harganya 4.000 dan nilainya 29 juta. Jadi total akhirnya menjadi 65 juta. Yang ke-10, biaya bahan baku per unitnya. Pada produk A, per unitnya ada 0,5, harganya 2.000, biayanya menjadi 1.000 kepada bahan kain. Pada plastik, per unitnya ada 0,4, harganya 3.000, biayanya 1.200. Pada karet, per unitnya ada 0,7, harganya 4.000, biayanya 2.800, totalnya menjadi 5.000.
per unitnya. Pada produk B, pada kain itu 0,5 per unitnya, harganya 2.000, biayanya 1.000. Plastik 0,5 per unitnya, harganya 3.000, biayanya 1.500. Pada karet 0,8 per unitnya, harganya 4.000, biayanya 3.200. Totalnya 5.700 per unit. Pada produk C, pada bahan kain 0,5 per unitnya, harganya 2.000, biayanya 1.000. Pada plastik 0,6 per unitnya, harganya 3.000, biayanya 1.800. Pada bahan karet per unitnya 0,7, harganya 4.000, biayanya 2.800. Totalnya menjadi 5.600 per unitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimatu Zahro dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat anggaran, yaitu pada tabel ke-11, yaitu menghitung biaya tenaga kerja per unit. Nah, untuk menghitung biaya tenaga kerja per unit itu di dalam tabelnya ada 4. Yang pertama adalah DF atau produk, yang kedua adalah jam kerja per unit, dan yang ketiga adalah tarif per jam. Dan yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Nah, untuk produknya sendiri yaitu ada 3, produk A, produk B, dan produk C. Untuk jam kerja per unit, untuk produk A adalah 4, untuk produk B adalah 3, dan untuk produk C adalah 2. Untuk tarif per jamnya yaitu senilai 1.000 per JKL atau jam kerja langsung. Nah, untuk produk A untuk menghitung biaya tenaga kerja yaitu jam kerja per unit dikali dengan tarif per jam. Sama dengan untuk produk A 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000. Untuk produk B 3 dikali 1.000 sama dengan 3.000. Untuk produk C 3 dikali 1.000 sama dengan 2.000. Selanjutnya adalah menghitung biaya overhead per unit. Nah, untuk menghitung biaya overhead per unit itu caranya hampir sama dengan bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja per unit. Yang membedakan di sini adalah di tarif per unitnya. Jika tadi di biaya tenaga kerja per unitnya adalah dikali dengan 1.000, di sini dikali dengan 600 untuk tarif per unitnya. Jadi untuk produk A adalah 4 dikali dengan 600 sama dengan 2.400. Untuk produk B 3 dikali 600 sama dengan 1.800. Untuk produk C 2 dikali 600 sama dengan 1.200. Selanjutnya adalah menghitung biaya produksi per unit. Untuk menghitung biaya produksi per unit, yaitu di dalam tabelnya itu ada 3 jenis biaya yang digunakan, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah, untuk menghitung biaya produksinya yaitu dengan cara menjumlahkan semua jenis biaya yang ada, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead. Untuk produk A, biaya bahan bakunya senilai 5.000. Untuk biaya tenaga kerjanya senilai 4.000, dan untuk nilai biaya overheadnya adalah 2.400. Jika dijumlahkan semuanya adalah 5.000 ditambah 4.000 ditambah 2.400 sama dengan 11.400. Untuk produk B adalah biaya bahan bakunya senilai 5.700. Untuk biaya tenaga kerjanya 3.000, dan untuk biaya overheadnya adalah 1.800. Jika dijumlahkan semuanya, total biaya produksinya adalah 10.500. Untuk produk C, biaya bahan baku senilai 5.600. Untuk biaya tenaga kerja adalah 2.000, dan untuk biaya overhead adalah 1.200. Jika dijumlahkan semuanya, biaya produksi untuk produk C adalah 8.800. Selanjutnya adalah menghitung nilai persediaan awal dan akhir. Tentunya di dalam tabelnya itu yang dihitung adalah persediaan awal dan akhir. Untuk masing-masing jenis produknya itu terdapat biaya, volume, dan juga nilai. Nah, untuk menghitung nilai di masing-masing produk itu caranya dengan mengalihkan antara biaya dengan volume. Nah, untuk persediaan awal di produk A yaitu biayanya adalah senilai 11.400 dengan volume 200. Jika dikalikan 11.400 dikali dengan 200 adalah 2.280. Untuk produk B adalah 10.500 dikali dengan 400 sama dengan 4.200.000. Untuk produk C biayanya adalah 800 dikali dengan volumenya 700 sama dengan 6.160.000. Jika dijumlahkan semuanya, nilai persediaannya adalah
Nilai produk A 2.280.000 ditambah dengan nilai produk B 4.200.000 ditambah dengan nilai produk C 6.160.000 sama dengan 12.640.000. Nah, untuk persediaan akhir itu sama. Biayanya itu diketahui dari tabel ke-13 tadi. Untuk produk A adalah yang membedakan di sini adalah volumenya. Nah, untuk produk A 11.400 dikali dengan 350 sama dengan 3.900, 3.900.000. Untuk produk B 10.500 dikali dengan 600 yaitu 6.300.000. Untuk produk C 8.800 dikali dengan 600 sama dengan 5.280. Jadi untuk nilai persediaannya yaitu nilai produk A ditambah dengan nilai produk B ditambah dengan nilai produk C sama dengan 15.570.000. Yang terakhir adalah menghitung anggaran laba. Untuk menghitung anggaran laba di sini adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, penjualan sendiri itu senilai 278 juta. Itu dari tabel pertama. Untuk HPP-nya ini terdiri dari persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku, dan persediaan total bahan baku dan juga persediaan akhir bahan baku. Untuk persediaan awal bahan baku itu senilai 55.500.000. Itu dari mana? Itu dari tabel ke-8. Untuk pembelian bahan baku itu senilai 77.230.000. Itu di tabel ke-4. Jadi untuk total persediaan bahan baku adalah persediaan awal bahan baku ditambahkan dengan pembelian bahan baku sama dengan 55.500 ditambah dengan 77.230.000 sama dengan 132.730.000. Untuk persediaan akhir bahan baku senilai 65 juta, itu dari tabel ke-9. Nah, jadi biaya bahan bakunya adalah persediaan total bahan baku dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Jadi biaya bahan bakunya 67.730. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu senilai 33 juta, itu dari tabel ke-5. Untuk biaya overheadnya adalah 19.800, itu dari tabel ke-6. Jadi untuk menghitung biaya produksinya itu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead sama dengan 67.730 ditambah dengan 33 juta ditambah dengan 19.800 sama dengan biaya produksinya 120.530.000. Untuk persediaan awal barang jadi senilai 12.640.000. Itu tadi dari tabel ke-14. Jadi untuk total persediaan barang jadinya sama dengan biaya produksi ditambah dengan biaya persediaan awal barang jadi sama dengan 133.170.000. Untuk persediaan akhir barang jadinya senilai 15.570.000. Itu dari tabel ke-14 juga. Jadi untuk harga pokok penjualannya sama dengan persediaan total barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. 133.170.000 dikurangi dengan 15.570.000 sama dengan HPP-nya 117.600. Nah, untuk menghitung laba kotornya yaitu anggaran penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Tadi penjualannya 278 juta dikurangi dengan HPP 117.600 sama dengan laba kotornya adalah 160.400.000. Untuk biaya komersil sama dengan 350 juta, itu dari tabel ke-7. Jadi untuk menghitung laba usaha sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi biaya komersil 160.400.000 dikurangi dengan 350 juta. Jadi untuk laba usahanya itu senilai minus 189.600.000. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.